Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan keberkahannya, sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah kita, menyempurnakan bulan Ramadan ini. Kita memasuki hari yang ke-28 gitu. Insyaallah nggih hari ini. Sedikit kami informasikan bahwasanya panitia Idul Fitri mulai membuka penitipan zakat fitrah mulai hari ini. Nanti posnya di rumah Bapak Budi Fatmono. Monggo yang merasa punya kelebihan untuk bisa menunaikan zakatul fitrah. Nilainya 3 kg satu fitrahnya, untuk bisa dikondisikan sesuai dengan tuntunan syariat bahwasanya fitrah itu dengan menggunakan bahan pokok makanan. Yang kedua adalah terkait dengan salat Idul Fitri. Kita akan insyaallah akan melaksanakannya di lapangan seperti biasa kalau kondisi memungkinkan, tidak hujan. Akan tetapi kalau kondisinya hujan, maka kita putuskan di masjid kita, di Masjid Al-Furqan sini. Insyaallah cukup ya. Akan tapi karena kita tetap mengikuti perintah atau contoh dari Rasulullah, maka yang diutamakan adalah kita salatnya di lapangan. Begitu nggih? Terkait waktunya, jamaah rahimakumullah, untuk tahun ini ada kecenderungan mungkin berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah untuk tahun ini panduannya atau patokannya itu dirubah. Kalau tahun dulu Muhammadiyah itu masih memakai wujudul hilal, istilahnya seperti itu. Ya, hilal itu kalau sudah lewat ufuk berapapun jumlah derajatnya itu dianggap sudah wujud, sehingga sudah masuk bulan. Itu kriteria yang dipakai organisasi Muhammadiyah di tahun lalu 1446. Akan tetapi tahun ini 1447 berbeda lagi. Mereka menggunakan yang namanya kalender Hijriyah global katanya. Ya, mereka berusaha untuk menyatukan tanggalan kayak tanggalan Masehi. Itu ya, seluruh dunia nanti sama. Mereka mempunyai pandangan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mereka sama-sama saudara kita hormati saja. Sedangkan kami di sini sudah menentukan bahwasanya kami akan senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beribadah itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma fa akmilu salasin. Ya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau beridul fitrilah kalian karena melihatnya. Ketika tertutup awan, maka genapkan bulan Ramadan ini atau bulan Sya'ban kalau memulai Ramadan menjadi 30 hari. Ya, kita kemungkinan saya membaca di referensi ketinggian hilal antara di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh sampai Papua sana, itu ketinggiannya sekitar 0 sampai 3 derajat. Ya, antara 0 sampai 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat apa ya ketinggiannya. Gitu. Dan itu menantang, ya.
kemungkinan itu bisa dilihat, kemungkinan juga tidak bisa dilihat. Itu. Sedangkan untuk ibadah puasa baik Ramadan maupun Syawal itu ketentuannya harus terlihat, ya, harus terlihat. Berbeda dengan yang lain, ketika kita berbicara mengenai salat 5 waktu itu memang kita boleh menggunakan hisab karena memang acuannya adalah matahari terlihat jelas dan itu bisa diukur dengan jelas. Akan tetapi kalau berpuasa ini acuannya adalah kita melihat, ya, melihat, sehingga kalau hilalnya terlihat maka kita akan memulai bulan baru. Kalau tidak terlihat, walaupun sudah ada wujudnya, akan tapi tidak terlihat karena tertutup awan, maka kita tidak wajib untuk puasa ataupun beridul fitri. Kita genapkan menjadi 30 hari. Itu ketentuan syariat yang tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Itu. Akan tetapi sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah, mereka berpandangan seperti itu, ya monggo mawon. Kita bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Itu. Hanya saja saya sering sampaikan agama Islam adalah agama ilmu, ya, dan ilmu yang kebenarannya mutlak hanyalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kalau yang dari manusia itu pasti nanti terjadi perselisihan karena masing-masing punya cara sendiri-sendiri, ya. Di Indonesia ini khususnya, nanti panjenengan jangan kaget kalau ada yang lebaran hari Kamis, ada, ya, saya sudah membaca. Nanti juga ada yang lebaran hari Ahad, nggak tahu puasanya kapan. Ya, nggak tahu puasanya kapan, ya. Biarkan saja, ya, semuanya kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Tabarok wa Ta'ala. Itu seperti itu. Dan sekedar informasi saja, di Saudi Arabia kemungkinan besar lebarannya hari Jumat, karena hari Kamis itu di Arab itu ketinggian hilal sudah sekitar 8 derajat, jadi kemungkinan terlihat jelas. Itu akan tapi di Indonesia khususnya di negara di daerah Asia Tenggara, di ASEAN ini hanya 0 sampai 3 derajat, ya, bervariasi, dan itu juga belum tentu bisa terlihat karena saking kecilnya dan waktunya yang cepat, ya, terpengaruh dengan, karena hilal ini kan pergantian siang dan malam. Kadang-kadang bulan keton, Asyana Saros srengenge, sehingga orang keton. Itu seperti itu. Dan agama Islam agama yang mudah, ya, tidak perlu ribet-ribet. Ngerora keton, ya, genepna 30 dina rampung selesai. Itu agama Islam sebenarnya dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak diperintah untuk sulit-sulit. Itu. Begitu. Jadi kapan kita akan salat Idul Fitri adalah kita menunggu sidang isbat dari pemerintah nanti hari Kamis, ya, biasanya maghrib sampai jam sekitar 7 atau hampir setengah 8 biasanya baru diputuskan nanti untuk misalnya mau salat tarawih lagi atau tidak. Itu yang adzan agak sedikit ditunda, menunggu hasil sidang isbat. Karena nggak apa-apa, ya, kita sholat tarawih itu, sholat isya itu tidak mesti harus di awal waktu. Rasulullah sering melakukannya bahkan sedikit agak malam, ya, karena memang waktu afdolnya sebenarnya kalau tidak memberatkan sholat isya itu di awal malam. Itu, maaf, di pertengahan malam, ya, bukan di awal malam. Afdolnya hanya saja yang lebih memudahkan kaum muslimin memang di awal malam. Itu bijaksana kaum muslimin, agama Islam ini sangat-sangat tolerir dengan segala keadaan umat manusia yang penuh kelemahan. Dia semuanya fleksibel, ya, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan semuanya bisa dilaksanakan dengan cukup mudah. Itu terkait dengan zakat fitr dan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Yang penting kita ingat dengan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi wala
raku, berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Wala takunu kalladina farraqu dinahum fakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, ulaika lahum adzabun adim. Jangan seperti orang yang tafarraq. Tafarraq itu berpisah-pisah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Sesudah datang, sudah jelas keterangan datang kepada mereka, maka orang-orang yang seperti ini akan diganjar oleh Allah dengan azab yang adim, yang besar. Itu kita usahakan, ya, ketika kita menyikapi perbedaan seperti ini, ya biarkan saja, ya kita mempunyai jangankan sih dengan sesama kaum muslimin, ya dengan orang lain saja kita toleransi, apalagi dengan sesama saudara seiman. Begitu, nggak usah dipermasalahkan, ya. Bagi lana a'maluna walakum a'malakum, ya bagi kami amalan kami, bagi kalian amal kalian. Sudah, itu kita saling menghormati. Itu sebagai informasi, mudah-mudahan bisa dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan terkait peristiwa-peristiwa di yaumul akhir nanti. Ya, kemarin sudah kami sampaikan keadaan kondisi kaum muslimin pelaku maksiat. Ya, bagaimana nanti nasibnya di alam akhirat nanti setelah dibangkitkan. Khususnya kita sedang membahas terkait bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Itu, ya. Kalau orang kafir kita belum bahas, ya, atau pernah kita bahas di kajian yang lalu. Akan tapi kemarin kami bahas terkait kondisi kaum muslimin, ya, yang kaum muslimin khususnya kemarin kita bahas tentang pelaku maksiat. Ada beberapa jenis, ya, diantaranya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Misalnya orang yang sombong satu, kemarin sudah kami bahas. Kemutan ge, ya, apa kelalen? Ya, laki-laki yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya kemarin, ya, terus orang yang suka meminta-minta padahal tidak membutuhkan atau tidak mendesak, ya, bagaimana mereka akan dibangkitkan? Masih kemutan? Ya, menghadap Allah dengan apa? Wajahnya tidak ana daginge. Itu, ya, balung tok, karena di dunia orang ada isin itu senenge dremis apa ya cara bahasa Cikadun. Itu, ya. Terus ada lagi orang kaya yang pelit. Terus berikutnya adalah pedagang yang tidak jujur. Ini satu kemarin belum saya sampaikan, adalah pencuri tanah. Ini juga berbahaya, ya. Rasulullah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man akhadha sibron minal ard dulman tawaqahullahu iyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin, ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal sekilan, ya, sekilan dari tanah secara zalim, dengan kok jual beli tanah kok ukurannya ditambahi sekilan, nah, okay, ya, maka apa yang akan terjadi? Maka dia akan dikalungkan, dipikulkan dengannya tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini luar biasa, ya. Agama Islam tidak mentolerir yang namanya kezaliman sekecil apapun juga, karena biasanya kalau urusan tanah, walaupun sejengkal, sekilan, kadang-kadang menjadi keri. Nggih napa nggih? Apa tahu mriki kita mboten? Sami mawon. Itu seperti itu. Dan ini agar supaya kita kaum muslimin memahami, ya. Makanya harus saling ridho ketika kita punya tanah-tanah yang berbatasan, agar tidak saling menzolimi, karena nanti balasannya dari Allah sangat berat.
Itu terkait dengan kaum muslimin yang bermaksiat, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa diampuni walaupun kita punya sedikit-sedikit kezaliman. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, caranya bagaimana? Kita perbanyak amal-amal solih mumpung esih diberi kesempatan. Apalagi ini di bulan Ramadan, ya, kita maksimalkan waktu yang tersisa untuk menambah pahala kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita yang insya Allah akan menghapus diantaranya dosa-dosa yang seperti itu. Dan dosa-dosa yang mungkin tidak sengaja kita lakukan atau mungkin terlupakan. Panjenengan mungkin pernah menyakiti orang lain, belum sempat meminta maaf, ya, terlupaan. Ini nanti semuanya ketemu di alam akhirat. Dan kalau kita punya bekal yang banyak terkait amal soleh kita, yang mudah-mudahan Allah akan menutupi atau mengampuni dosa-dosa kita. Begitu nggih? Lalu kita hari ini sedikit membahas terkait kondisi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita idam-idamkan. Ya, di padang mahsyar itu bagaimana nasibnya orang-orang yang bertakwa? Allah Tabaraka wa Taala memberikan sinyal atau memberikan gambaran. Di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yahzunuhumul faraghul akbar fatatalaqahumul malaikatu hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yang pertama, kaum muslimin itu adalah tidak akan disusahkan dengan hari kiamat. Ya, tidak akan disusahkan dengan hari kiamat. Saya sudah pernah menyampaikan, seburuk-buruk manusia sing menangi hari ya, karena ketika hari kiamat itu adalah apa namanya? Sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengerjakan salat. Tidak ada lagi orang sing hafal Al-Fatihah kisaranana. Nggih. Masih ingat nombok kelalen kabeh tanda hari kiamat, ya. Sebelum hari kiamat besar itu terjadi, nanti ada tanda besarnya diantaranya, karena tanda besar itu 10 macam dan itu terjadi secara berurutan, waktunya dekat. Ketika satu terjadi, maka yang lain akan berurutan terjadi. Ya, diantaranya adalah dari mulai Dajjal, Isa Al-Masih, Imam Mahdi, ya, Mahdi, terus Dajjal, Isa Al-Masih, Ya'juj Ma'juj, Tukhon, dan seterusnya itu berlangsung berurutan. Dan di antara tanda-tandanya lah, di akhir-akhir itu adalah nanti ada semacam angin, ya, semacam angin itu yang akan membunuh semua orang yang di dadanya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Kata Rasulullah seperti itu. Ya, orang-orang yang di dalamnya masih ada keimanan itu semuanya dimatikan oleh Allah, sehingga yang tersisa adalah orang-orang sing benar-benar wis kafir. Baru terjadi hari kiamat ini. Dan orang-orang yang meninggal di sebelum hari kiamat terjadi, ya, orang-orang yang dikuburnya, orang-orang yang bertakwa, mereka juga tidak akan terkejut, tidak akan merasa ketakutan, karena di sini Allah sudah mengabarkan wa tatalaqahumul malaika, ya, disambut oleh para malaikat, disambut oleh malaikat ketika mereka bangun dari kuburnya, disambut oleh para malaikat. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maksudnya kita sudah mengetahui, gimana betul? Kita sudah belajar mengetahui besok akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita, kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Taala. Makanya kita beramal sewaktu di dunia untuk mempersiapkan itu, sehingga sudah tidak kaget lagi. Ya, tergantung daripada amalan kita. Kalau semakin banyak, semakin tinggi derajat kita, akan penjemputannya juga mungkin berbeda, nggih. Anak sing dijemput karo gerobak ndian, ya, anak-anaknya. Ya, anak sing jemputannya karo
pesawat, ana sing kayak pengantin diiring, mungkin seperti itu. Istilahnya adalah sesuai dengan derajat kita sewaktu di dunia. Itu. Ya, malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, bahwasanya kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan amal-amal yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surat Insan ayat 5 sampai 11. Disebutkan di situ, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diberi minum dari gelas yang campurannya adalah kafuro, ya. Kafuro itu kafur jadinya kalau bahasa kita, akan tapi ini adalah sejenis campuran minuman yang besok ada di hari akhir, di hari kiamat, ya. Lalu Allah menjelaskan apa itu kafuro, ngainan yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, adalah sumber mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Nih, ya, air kafur ini adalah sumber air minum yang nanti diminum oleh hamba-hamba Allah. Berarti tidak semua manusia meminum ini, hanya hamba-hamba Allah. Siapa itu hamba-hamba Allah? Alladzina amanu wa ngamilus sholihat. Itu hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Yufajjirunaha tafjira, akan dialirkan dengan pancaran yang kuat. Kenapa mereka diberi balasan seperti itu? Allah melanjutkan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Ya, tandanya kenapa mereka diberi balasan, karena mereka dahulu di dunia mereka yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nadar-nadarnya, menyempurnakan akad-akadnya, menyempurnakan apa-apa yang diperintah Allah untuk dijalankan dengan benar. Ini maksudnya. Dan mereka takut kepada suatu hari yang keburukannya merata. Ya, ini penggambaran kaum muslimin kita. Saya sudah sering menyampaikan, ya, namanya alam barzah, terus kebangkitan, padang mahsyar, itu adalah sebuah kesulitan yang luar biasa kalau kita tidak mempersiapkan. Makanya di sini Allah memperingatkan kepada kita, kalau kita kepengen menjadi hamba-hamba Allah, itu diantaranya seperti itu, harus menyempurnakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita senantiasa merasa takut akan hari kebangkitan tersebut. Di antara penyebab orang-orang itu tidak percaya ini seperti ini. Ya, mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, mereka tidak akan percaya adanya hari akhirat. Mereka menganggap bahwa anggar mati wis kepenak temen ge. Itu. Banyak orang manusia itu begitu. Mereka tidak percaya, Allah jere sapa anggar mati ya wis. Tenang ya, orang balik ya. Itu seperti itu. Apalagi tandanya, wa yutmimuna at-ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, dan mereka memberi makan, ya, memberi sedekah makan sesuatu yang ala khubbihi, sesuatu yang dia sukai, ya. Ketika kita memberi sesuatu, ini Allah memberi gambaran, wa yutmimuna at-ta'ama ala khubbihi, memberi makan dengan sesuatu yang dia sukai. Ini garis bawah, ya. Jangan memberi makan kepada sesuatu yang kita sendiri tidak orang doyan. Ya, kalau memberi makan itu dengan sesuatu yang kita sukai, nanti di fitrah. Jangan kita fitrah itu menggunakan beras-beras yang panjenengan beras seneng. Innallaha ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Ini harus kita perhatikan seperti itu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, itu sesuatu yang kita sukai. Memberi makan misalnya, mau bayar fidyah atau memberi orang berbuka puasa atau yang lain,
Ya sesuatu yang kita biasa suka makan. Itu. Ini tandanya. Artinya apa? Artinya kita mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hakikatnya adalah kita memberikan sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hakikatnya untuk menunjukkan rasa hormat kita, menunjukkan rasa ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus mencari yang terbaik yang bisa kita berikan, yang kita miliki, yang kita cintai untuk kita sedekahkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfikunaha walastum bi akhidihi ila an tughmidu fi. Ya, jangan kamu memilih yang buruk-buruk yang akan kau nafkahkan, akan sedekahkan, padahal kamu sendiri ndeleng bebek cara wong Jawa nih, nggih cara wong Cikadune. Itu. Ya. Ini tandanya agar supaya kita terbebas dari huru-hara hari kiamat, kita aman nanti di padang mahsyar, dibangkitkan di dalam kubur dengan disambut oleh para malaikat. Ya ini syaratnya diantaranya. Miskinan wa yatiman wa asiran, memberi makan maksudnya kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang atau yang lain, dan intinya kita memberi makan kepada sesama kaum muslimin. Ya, karena untuk hari ini mungkin semua orang wis tayang madang nggih. Ya itu. Monggo ini tidak mengurangi ya kita saling memberi kepada sesama, baik tetangga maupun teman maupun saudara tua ya, saudara muda. Monggo ini semuanya untuk mempererat silaturahmi. Ini sama saja nanti. Gitu. Allah melanjutkan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan mereka adalah hanya karena mengharap wajah Allah, hanya karena mengharap ridho Allah, bukan apa-apa. Kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari apapun juga, hanya memberi sedekah, beribadah, semuanya hanya karena mencari keridhaan Allah. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, orang mengharap sama sekali. Ini semuanya kita lakukan hanya mengharap ridho Allah. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu seperti itu. Agar kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan perlakuan yang spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benar-benar hanya karena mencari keridhaan Allah. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah dalam rangka mencari keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, agar supaya jiwanya itu tasbit, ya jiwanya menjadi kuat. Itu di antara tujuannya adalah mencari, yang pertama mencari keridhaan Allah, dan juga untuk memantapkan keimanan dalam hatinya. Ini di antara tujuan orang-orang beriman ketika beribadah secara umum. Apapun bentuk ibadahnya itu tidak mencari balasan, tidak juga mencari ucapan terima kasih. Itu. Ya, biasakan seperti itu dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, ya, tidak membutuhkan sanjungan-sanjungan, ya, tidak mengharapkan amplop, ya, tidak mengharapkan segala macam, ya. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah besok di yaumil qiyamah. Itu. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariran. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami pada hari ngabusan qamtariran. Apa maksudnya? Ngabusan itu hari di mana orang-orang bermuka masam. Qamtariran itu penuh kesulitan. Ini penggambaran nanti dari mulai bangkit dari kubur sampai padang mahsyar, sampai mizan, sampai sirot. Ini banyak orang yang sangat gelisah. Itu. Ini penggambarannya seperti itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penuh kesulitan dan banyak orang bermuka masam, kusem, bingung. Bahkan orang-orang kafir digambarkan mereka bingung. Ya.
Siapa yang membangkit lagi turu penak-penak dibangkitakan. Nah, itu orang kafir karena mereka tidak percaya. Kalau kita percaya, ya, kalau panjenengan percaya, makanya sudah tahu bahwa besok akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan tidak kaget. Akan tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan kaget. Makanya disebutkan oleh Allah, yauman abusan qamtariran. Ya, pada hari orang-orang bermuka masam dan penuh kesulitan. Ya, semuanya akan mengalami kesulitan yang besar. Ya, kita sudah tidak ingat istri, tidak ingat anak. Ya. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Itu. Kita ingat keluarga itu ketika sudah hampir selesai prosesnya, baru kemutan. Ki bojone nyong maring endi, ki anake nyong maring endi. Itu pun kalau kita selamat. Itu. Ya. Lalu Allah melanjutkan bahwa fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ya, Allah akan memelihara mereka dari kesulitan hari tersebut. Kaum muslimin yang di dalam kehidupannya banyak beramal, maka akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Dari mulai dibangkitkan nanti di padang mahsyar, di mana ketika matahari didekatkan, kita akan semuanya akan dimudahkan. Syaratnya kita seperti yang diperintah oleh Allah, banyak beramal, banyak memberi sedekah, ya, melakukan segala macam ibadah dengan penuh semangat dan penuh ikhlas. Jangan pernah mengharap balasan dari orang. Ya, kita hanya mengharap balasan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, walaqahum nadratan wasururo, dan mereka akan mendapati nadratan itu pandangan yang berseri-seri. Ya, besok di yaumul kiamah. Ya, dan mereka akan diberi kemudahan-kemudahan dalam menghadapi padang mahsyar dan segala tingkatannya. Jemaah rahimakumullah, itu dua keadaan. Insyaallah kalau masih ada waktu kita lanjutkan di lain waktu, nggih. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.